keadaan di luar sudah tidak cantik lagi, tapi cantik-cantik putih ya guys. Jadi aku sekarang perjalanan menuju ke Amazon. Ya seperti ini. Kalau pagi-pagi gini biasanya snownya tuh masih fresh. Ya lihat tuh, tidak ada jejak-jejak mobil, kendaraan mobil. Aku nggak pasang musik ya guys, soalnya kena copyright. Itu ada kelinci sebelah sana tuh, sebelah kanan tuh, tuh tulisan itu. Selamat pagi. Hari ini hari Selasa ya guys. Jadi kemarin pas aku pulang kerja itu mulai snow. Jadi perjalanan dari Amazon ke rumah tuh aku tempuh dalam waktu kurang lebih hampir 50 menit sih ya. Karena kecepatan aku cuma 50 km. Dan waktu dalam perjalanan itu aku ngeliat ada kayak udah dua kendaraan tuh di intersection itu tabrak gitulah. Mungkin karena ngerem, terus yang depan ngerem mendadak, belakang nggak siap jadi nabrak. Jadi sekarang aku mau kerja ke perjalanan aku. Sekarang merupakan jam 5:15. Biasanya aku berangkat jam 6:15. Aku berangkat lebih early karena aku nggak tahu apa yang terjadi di perjalanan ya kan. Dan apalagi aku yakin mungkin belum dibersihin sama City of Edmonton, itu snow salju semalam itu ya guys. Jadi kita lihat aja perjalanan aku ya. Ikutin terus, jangan kemana-mana ya. Nah guys, malam ini katanya nih rem ini tidak, pemanasnya tidak berfungsi semalam. Jadi beberapa kendaraan nggak bisa naik. Mudah-mudahan bisa. Tuhan berkati ya Bapak, tidak ada masalah. Oh terima kasih Yesus. Kemarin berapa mobil tuh tidak bisa naik guys. Ini aku tunggu ya. Nah seperti ini guys, pagi ini ya jam 5:15. Keadaan di luar sudah tidak cantik lagi, tapi cantik-cantik putih ya guys. Jadi aku sekarang perjalanan menuju ke Amazon. Ya seperti ini. Kalau pagi-pagi gini biasanya snownya tuh masih fresh. Ya lihat tuh, tidak ada jejak-jejak mobil, kendaraan mobil. Aku nggak pasang musik ya guys, soalnya kena copyright. Itu ada kelinci sebelah sana tuh, sebelah kanan tuh, tuh tulisan itu. Kalian bisa ngeliat nggak sih? Nah di sini nih, ini tuh jalanan nih, ini kelihatan banget nih jalanannya licin nih karena permukaannya mengkilat. Jadi aku nggak bisa speeding cepat-cepat guys. Kebayang nggak sih guys? Ini hari pertama snow yang benar-benar turun snow banyak ya. Beberapa kota di Calgary mereka udah dari minggu lalu udah, iya ada kelincinya lari-lari tuh. Orang masih ada ya, masih yang bersepeda gitu. Coba aku zoom dikit ya. Ini aku harus pelan-pelan nih. Dan ternyata ya kalau udah winter gitu, aku ngisi gas itu cepet banget, soalnya turun. Karena apa? Karena kan aku setiap kalau misalnya mau mulai nyetir lagi, aku harus panasin mobil kurang lebih 15 menit pakai remote dari handphone. Karena kan aku dari Lexus sudah ada. Dan itu tuh kalau 15 menit ternyata tuh konsumsi gasnya tuh juga lumayan guys gitu. Makanya dari kemarin tuh kita teman-teman kerja di bilang, aduh gila ya snow gini loh. Oops, somebody. Random question. Can you take my friend home for $5? He just lives on 117 in Jasper. I don't have, sorry, because I don't have gas money. Sorry about it. Can I give you $5 though? No, I don't have, sorry dari. Okay. Ada orang minta duit guys. Kasian juga. Gue nggak punya cash. Kalau gue punya cash sih gue kasih ya. Gue nggak tahu itu model-model sekarang penipuan juga sih. Gue kira tadi minta tumpangan. Kalau minta tumpangan gue juga ngeri, ngangkat orang di pinggir jalan dan nyetopin gue. Ya seperti itulah guys keadaannya sekarang yang terjadi. Dan ini aku di jalan harus speed limit aku paling 40-50 ya. Karena ini daerah apa judulnya,
Beda kan guys, waktu summer hijau-hijau, sekarang sudah kayak putih-putih begini lah guys. Tuh, gue ngerem, aduh. Gue paling sebel deh kalau lampu merah tuh nggak ada hitungan 12, 10 countdown gitu loh. Tiba-tiba yellow. Terus gue ngerem, untung mobil belakang gue siap ya. Mobil belakang gue juga tadi tuh kayaknya dia di stopin juga sih. I don't think it's gini. Coba cewek sih belakang aku nggak kelihatan ya guys. Ya seperti inilah guys pemandangannya ya kalau lagi nyetir. Aduh, sebenarnya kasihan banget sih. Gue nggak tahu dia beneran. Soalnya tuh tapi cewek kelihatannya kayak cewek intelek, tapi kayak mereka nih manfaatin keadaan aja sih. Sebenarnya kalau naik bis, mereka tuh bisa naik bis tanpa bayar juga nggak masalah. Bilang aja I don't have money gitu. Supir bis juga nggak bakal ini. Emang mereka cuman biasanya tuh orang-orang yang drug addicted gitu. Jadi menggunakan kesempatan kayak homeless gitu guys. Tapi mereka try to dress up kayak professional gitu yang cewek tadi. She doesn't look like a homeless. Untung gue nggak kasih. Coba kalau kasih tiba-tiba ditodong gue, ngeri juga kan guys. Jadi ya gitulah. Untung orang sini tidak ada pakai kapak merah ya, Bo, seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia ada kapak merah, mungkin sini namanya kapak putih, Bo. Kapak putih ya, Bo. Full stop. Ya, dia harus konsentrasi guys sambil nyetir sambil ngevlog nih. Oh ya, beberapa update ya kan. Banyak menanyakan tentang Yukon ya kan. Bang, Yukon tuh gimana? Kotanya gimana? Yukon tuh kurang lebih jaraknya berapa jam ya dari sini? 3 jam atau 4 jam gitu. Dan itu kota kecil kayak Red Deer gitu ya. Mungkin lebih kecil dari Red Deer. Tapi di situ bagusnya ya kamu bisa ngeliat aurora gitu ya kalau pas lagi winter gini. Kalaupun misalnya kalian dapat offering job di sana, aku saran sih ya ambil aja ya toh. Emang dingin sama lah, itu satu provinsi sama aku, Alberta. Alberta tuh kan luas ya guys. Jadi kalau misalnya kalian dapat offering ambil aja. Terus juga banyak menanyakan, emang kalau visa turis sekarang belum bisa? Visa turis nggak bisa masuk ya. Tapi kalau misalnya, aduh, ini gue paling takut nih turunan sini kemarin. Tapi kalau misalnya kalian apply visa working, mereka pemerintah tetap proses ya. Cuman ini gue deg-degan lah turunan ini. Ini gue pernah kepleset di turunan ini. Gue kasih losan supaya dia pelan-pelan. Ini gue pernah kepleset guys di sini. Karena waktu itu pas belok itu emang lagi ada perbaikan jalan kalau nggak salah ya, terus ditutup pakai steel plate gitu, plat baja. Tuh, gue selalu kasih lampu hazard supaya mobil di belakang gue itu tahu kalau gue tuh hati-hati banget karena ini jalanan licin. Jadi tadi gue sampai mana ya? Oh ya tadi gue kepleset tadi di jalan itu, pas di tikungan itu tuh. Karena gue biasanya dari sana guys, dari jalan utama, tapi gue dari sini sekarang. Ini gue nggak tahu udah dibersihin atau tidak, kayaknya belum. Ini kelihatan permukaannya mengkilat, kayaknya dikasih chemical. Gue mengharapkan supaya pemerintah tuh ngasih chemical kayak 2 tahun lalu. Itu enak banget guys. Jadi kayak begini nih. Jadi kalau snow turun, dia tidak mengeras tapi dia langsung mencair gitu loh. Jangan-jangan disiram chemical kali ya, nggak ngerti deh gue. Kalau dikasih chemical gitu enak guys. Ini kita lewat si Manis Jembatan Ancol. Kok kita nggak ketemu si Manis ya guys? Aduh gila ya. Lewat mbak, silakan lewat. Ya kan. Dia mah enak, mobil SUV gede-gede gitu ya. Kalau gua kan mobilnya ya Allah, mobil si unyil kalau gue bilang sih ya mobilnya. Jadi gue harus super hati-hati gitu loh. Ini gue sengaja berangkat pagi supaya istilahnya kita kan nggak tahu apa yang terjadi di perjalanan guys ya kan. Jadi mendingan gue berangkat early. Ini gue masuk jam 7.30 tapi jam 5:15 gue udah jalan. Karena gue memprediksikan mungkin gue butuh waktu sekitar 45 menit untuk ngedrive ya. Nah kembali tadi ke working permit. Sampai sekarang aja ya kartu pemandangan residen gue tuh belum kelar ya kan, emang delay. Delaynya itu sekitar 267 hari. 267 hari ya bagian aja berapa bulan tuh.
hampir untuk proses itu mereka bilang karena mereka short staff ya kan, jadi banyakkan staff-staff government itu working from home ya, which is I don't know how they do that like. Jadi semua urusan keimigrasian itu sedelay-delaynya. Ini kalau winter gini nih penyakit lama gue tuh selalu pasti either sore throat atau demam atau tenggorokan gitulah guys. Beberapa hari ini aku pantau ya, aku lihat di cuaca gitu ya, itu sudah minus. Ya mudah-mudahan minusnya tidak terlalu parah. Oh ya, aku juga mau update COVID itu, aduh kok ini baterainya langsung drop sih say. Ya, update COVID itu beberapa kota ya itu sudah mulai menampakkan angka yang signifikan naik ya, apalagi Toronto, dan mereka sudah mulai membatasi social distancing itu benar-benar diperketat. Kayaknya gue pengen berhenti sini udah ganti baterai guys. Ini baterainya kocok drop cepet, tinggal setengah. Ya mudah-mudahan cukup. Ya secukupnya aja ya guys ya. Vlognya nih. Gue ada baterainya, cuman gue harus berhenti dulu nih ganti baterai. Gue nggak bisa stop sepanjang jalan ini nih. I don't know if I can find stopping there. Karena gue mau nunjukin di highway itu guys, seperti apa kondisi highway kalau pagi-pagi ngedrive. Let me check, maybe I can stop here. Probably I can stop here guys. Kayaknya gue bisa stop sini deh pelan-pelan. Bentar ya guys, gue berhenti dulu nih, biar gue ganti baterainya. Tuh guys, kota Edmonton ya, bisa kalian lihat tuh. Wah, lucu. Nah guys, aku sudah ganti baterainya. Kita lanjutkan lagi ya perjalanan kita ini. Ya seperti itulah guys, pemandangan kota Edmonton pada malam hari ya. Cantik. Gue suka ngeliat kota ini nih. Terus ya seperti gue bilang update tadi, COVID beberapa kota sudah menerapkan perketat social distance. Mereka tidak lockdown, tapi misalnya kayak restoran itu sudah beberapa restoran tutup, gym sudah tutup, tempat fitness ya, pusat-pusat kebugaran ditutup, tidak boleh aktivitas, khususnya kayak di Toronto dan Quebec. Di sini belum, ya kan? Tapi pemerintah sini sudah mengimbau tidak ada kayak Halloween itu tuh jangan, nggak ada lah yang treat and yang permainan itu tuh, yang ketok-ketok pintu anak kecil tuh udah nggak ada, kayaknya nggak diperbolehkan deh, karena takut penyebaran COVID. Dan selama aku di Amazon juga kita benar-benar diperketat ya, bukan social distance, jaga jarak ya. Either kita ada lagi kerja, jadi kita harus tetap jaga jarak 6 feet. Dan kafetarianya juga emang benar-benar sangat nyaman, dan itu satu meja tuh satu orang, jadi tidak ada jaraknya itu 6 feet gitu guys. Aduh kok gue ngos-ngosan sih nge-vlog sambil nyetir. Nah ini sekarang kita lagi di jalan di White F itu kalau aku bilang sih di Jakarta itu Kemang ya. Karena sini banyak restoran-restoran, dan sini kalau malam minggu ramai. Sebelah kanan nih, kalau kita belok kanan kiri nih, itu bar semua ya, restoran, coffee shop, tempat anak muda di sini mangkal gitu. Nah ini udah agak bersihan nih guys, jalan sini. Mungkin mereka bersihin kali ya semalam. Beda kan sama tadi guys. Kalau tadi kan putih, nah ini udah mulai hitam. Tapi kalau kayak begini nih, cuman yang gue suka nyebelin tuh orang kayaknya mulai speeding gitu loh, ya kan? Mereka nggak mikir gitu. Di sini nih speed limitnya 50 nih di Calgary Trail ini sebelum masuk highway. Lihat tuh mobil-mobil putih-putih melati, mobil sebelah gue nih, lihat tuh. Kelihatan nggak sih guys? Kaca belakangnya nggak dibersihin sama dia. Itu kalau ada polisi suka di stopin tuh.
Di sini kalau kaca belakang itu wajib dibersihkan guys, karena itu kan untuk safety ya guys. Ini aku speednya sekarang cuma 50 ya, karena belum di highway. Jadi buat teman-teman yang biasanya mau ke Kanada, bersabar karena kita semua menghadapi hal yang sama, COVID ya kan. Terus juga sini juga angka pengangguran juga lagi naik karena beberapa perusahaan itu merumahkan staff-staffnya, apalagi kayak tempat-tempat di restoran, di hotel. Dan di hotel aku tuh totally, kalau aku bilang okupansi turun jadi cuma 10%, 20%. Dan beberapa manajer juga sudah mulai resign, cari kerjaan baru. Salah satu manajer aku di Dino Theater aja dia dapat kerjaan di government. I'm so happy for him. Ya, beberapa manajer aku juga jadi mereka kerjanya ngerangkap, megang departemen ini, megang departemen sana, housekeeping juga in charge ke front desk. Kayak manajer aku bangkit dia in charge restoran juga gitu kan. Jadi semua overlapping ya kan. Ada beberapa teman yang di salah satu property home tuh juga in charge di sebagai food and beverage manager. Jadi semua kerjaan tuh kayak overlapping gitu guys. Dan teman aku juga yang mereka tetap wage subsidy, aku kan udah nggak pakai subsidi. Mereka juga kerjanya overlapping, kerja di bangkit, kerja di sini, kerja di situ. Jadi ya kayak begitulah. Jadi mereka minimize staff seoptimal mungkin ya kan. Aduh, ini angka berapa ya kalau aku nggak salah? Oh, 15. Nah, kalau ada countdown gini kan masih enak ya guys, kita bisa memperkirakan kecepatan kita gitu loh. Ini masih jauh, kita masih highway guys, highway-nya masih jauh. Ini suaraku agak serak-serak becek nih, seperti salju ini. Ini sepi bukan karenanya kok katanya sepi mas, orang sekarangnya kok katanya sepi guys. Kalau winter itu orang nggak mungkin ya diri-diri cantik ya kan, atau main TikTok di pinggir jalan, kagak ada guys ya kan. Kalian mau beku, ini sekarang temperatur -6 loh guys. Sekarang nanya mas, rasanya snow seperti apa? Kalau mau rasain snow, kalian kan punya kulkas di rumah ya. Kalau rasa minus itu ya kalian masukin tangan kalian ke freezer, kulkas kalian paling atas, selama 5 menit ya kan. Ya seperti itulah rasanya dingin di luar ya kan. Makanya kalau orang nanya kok kotanya sepi, ya kalau udah snow tuh seperti ini. Makanya kalau udah jam 9, jam 8 tuh kayak udah it's like a dead city guys. Kayak udah kita mati gitu loh kan. Jadi nggak mungkin lah orang mejang-mejang di pinggir jalan. Even kayak yang di daerah White Ave itu orang cuman di luar tuh mejang karena ngerokok doang. Ngerokok, karena kan sini semua bar club kan nggak boleh ngerokok ya gitu. Ini sekarang udah jam 5.30, sudah 15 menit aku nyetir ya guys. Ini sudah setengah perjalanan sudah aku lampui. Aku tinggal masuk highway, habis itu keluar deh. Dan saat ini jadi aku sudah tidak di hotel. Di hotel status aku masih staff, tapi status aku casual karena aku kan sudah kerja full time di Amazon sama part time di salah satu retail Canadian supermarket, namanya itu Safeway. Di Safeway ini aku in charge sebagai night grocery stock, malam-malam. Jadi kerjanya itu aku lakukan pas aku lagi off, karena kan schedule aku di Amazon itu kan dari hari Minggu sampai hari Rabu. Nah kan dari Kamis, Jumat, Sabtu aku libur, jadi aku ngambil 2 shift di Safeway, 2-3 shift gitu. Ya lumayan lah kok, ya kan. Yang gue suka dari Amazon itu ternyata beda banget dengan sistem di hotel, ya kan. Ternyata di sini tuh kalau misalnya public holiday atau state holiday, kalau lo nggak kerja, lo tetap dibayar 10 hour atau 11 hour sesuai dengan schedule, ya kan. Tapi kalau waktu kita di hotel, kalau lo Saturday nggak kerja, ya udah lo dapat zero gitu kan. Karena mereka akan ngeliat schedule, apakah lo pernah bekerja hari ini
sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya kan. Nah ini nih, kalau kita tuh tetap otomatis langsung tetap dibayar, plus kalau misalnya lu kerja itu bayarannya tuh tambahan lagi 1.5. Jadi istilahnya kalau lu kerja pas lagi statutory holiday, lu dibayarnya 2.5 dari rate lu, ya kan. Sama di hotel, tapi kan di hotel itu gue statutory holiday tidak pernah kerja, selalu kan karena event-event di banknya itu nggak pernah ada pas statutory holiday gitu loh. Nah itu terus juga di Amazon ini gue senang semua serba high tech ya teknologinya. Jadi kita clock in clock outnya kita pakai app, kita ada nama appnya tuh A to Z ya kan. Dan status aku di sini Blue Badge. Apa itu Blue Badge? Blue Badge itu jadi kita tuh sebagai apa sih, full time yang tidak bisa untuk di segampang itu di layoff ya kan. Dan Blue Badge itu punya kesempatan untuk minta departemen, terus misalnya kita mau pindah ke kota lain itu lebih gampang gitu. Nah di Amazon ini sekarang juga lagi meng-hire untuk yang seasonal job dengan status full time dan part time. Aku nggak tahu benefitnya apakah mereka sama. Kata teman aku tetap sama, cuman yang bedain aku nggak ngerti deh. Mungkin karena seasonal itu ya, jadi mereka di schedule pas lagi mulai sibuk. Karena dari sekarang nih kita udah mulai sibuk ya kan. Kayak aku nih kerja dari minggu ini aku kerja dari Sunday sampai hari Jumat. Karena kan schedule aku kan Sunday sampai Rabu, terus aku pick up hari Jumat. Ternyata kan mandatory overtime aku tuh setiap hari Kamis. Ternyata mereka langsung narok gitu. Jadi nyambung lah schedule aku dari Sunday sampai Friday kerja gitu loh. Ya paling jadi aku pas hari Jumatnya aja aku double shift, aku kerja di CV, aku cancel shift aku yang hari Rabu. Aku bilang aja aku sakit. Nah kita sudah mau merger nih guys ke highway. Kita lihat di perjalanan di highway itu seperti apa. Mudah-mudahan baterai aku cukup bertahan sampai di tempat ya guys. Kalian bagaimana di sana dengan COVID ya kan? Ini suaraku kok kayak penyiar radio kata orang. Kenapa sih orang bilang pada suaraku kayak penyiar radio? Hah? Coba penyiar radio mana yang suaranya seperti aku? Indra Bekti. Ada yang bilang muka gue mirip Indra Bekti lah, ya kan? Aduh. Tapi emang suka sih gue waktu kalau di Jakarta tuh selalu dengerin radio indie, Prambors, Hard Rock FM. Apalagi dulu kalau namanya Indie Baren lagi nyiar, aduh, itu kayaknya menghibur sekali ya guys. Apalagi mereka suka bikin telepon gitu loh. Nah inilah suasana di highway. Di sini nggak ada tol, nggak bayar ya guys. Gretong, cing, nggak perlu bayar ya kan? Gitu. Sini pemerintah Kanada baik cun, jalan lebar-lebar, mulus ya kan? Tidak perlu bayar tol. Nah, arah yang berlawanan itu arah dari south mau ke downtown. Jadi orang rumah yang di south mau kerja tuh ya seperti itulah pemandangannya. Kalau mereka berangkat istilahnya setengah jam lagi, itu pasti sudah mulai Macica Mukhtar. Macica Mukhtar tahu kan Cin? Macet. Gitu. Nah kalau lagi kendaraan ini mas, ini pasang, ada yang lagi nanya, mas kalau lagi winter gitu pasangnya AC atau heater? Ya heater lah, masa aku pasang AC ya beku lah bo, biji eke gitu kan. Heater guys, jadi ya makanya dulu kan kalau kita di Indonesia tuh ngeliat heater, ini nggak bakal kepake dia selama di Indonesia gitu. Ternyata di sini di Eropa atau negara-negara bersalju itu kepake heater gitu loh. Makanya kan ada beberapa mobil yang diciptakan khusus untuk winter sama non winter itu. Desain interior dalamnya itu kan beda kan guys. Gitu. Tuh orang pada jalannya pelan-pelan. Kayaknya ini baru dibersihin deh. Soalnya tuh lihat tuh salju-saljunya tuh di pinggir-pinggir semua. Dan ini gua rasa ini kayaknya mereka di spray chemical deh guys. Nah ini Anthony Henday Calgary Trail Edmonton. Sebelah kiri aku tuh IKEA guys, tadi aku nggak kelihatan ya. Ini kalau aku udah baterai cadangan, aku mau bikin vlog dari Amazon ke rumah nih besok deh. Soalnya aku harus persiapkan diri baterainya ini gitu loh. Yang si Bubu aja kemarin pas dia mau aku pulang tuh dia nungguin aja di teras. Terus pas ngeliat gua mobil mau masuk dia ngeliatin, dia senyum dia. Si Bubu tuh ya Allah bikin gua gemes deh. Dia tuh khawatir kalau salju gitu, gua takut kenapa-napa di jalan.
Dia nggak nelpon sih, dia tahu gue lagi nyetir, dia nggak mau ganggu. Cuma dia nungguin di teras, dia ngeliatin, nungguin. Pas mobil gue maju, masuk gitu ya, mau masuk ke garasi gitu, dia senyum, melambai-lambai tangan. Dia bilang, oh thank you, safe and sound. Aduh, si Bubu. Oh iya, banyak nanya si Bubu. Bubu gimana? Bubu keadaannya baik-baik aja. Ya walaupun dia masih struggling dengan penyakitnya. Kemarin dia COVID test dan hasilnya juga negatif, puji Tuhan. Aku belum COVID test lagi nih, pengen sih COVID test untuk ya jaga-jaga aja sih. Oh ya, di sini COVID test kita sekarang udah bisa di tempat-tempat kayak yang London Drugs, not London Drugs, drugstores. Oh, iya, drugstores London Drugs, I don't know. Kata Bubuk kemarin dia nggak harus yang register ke online gitu, dia pas tesnya. Ini aku sudah sampai daerah apa nih guys? Ini kalau lempeng terus guys, ini langsung sampai ke airport. Tinggal 20 menit lagi udah nyampe ke airport. Ini tetap ya, mobil-mobil truk ini kayak ini deh, kayak setan kalau nyetir ya, nggak merasa gitu ya. Kalau istilahnya, kalau gua tuh kan kalau jalan tuh pakai kemben gitu pelan-pelan. Mereka mah jalan udah kayak pakai ini aja, bu, pakai rok mini gitu ya, ngangkang aja jalan nyetir. Pegel juga guys, cuap-cuap kayak gini sambil nge-vlog. Kalian tuh doyan gak sih dengerin gua nge-vlog kayak begini? Ngobrol sambil ini. Ya itu guys, jadi kalau misalnya kalian yang punya cita-cita ke Kanada kerja gitu kan, ya bersabar ya kan. Karena border di Kanada itu masih ditutup gitu, karena kita sedang menghadapi COVID makin naik angkanya guys. Jadi nggak semudah itu. Aku bersihin kaca sebentar ya guys. Karena cipratan dari kendaraan-kendaraan lain itu bikin kotor. Aduh, jadi malah kotor ya guys. Kalian bisa lihat ya. Ini aku harus, aku mau keluar. Ini mobil sebelahku nih kayak setan semua sih nyetir aku. Untung gue ngeliat nih, kalau enggak gue kelewatan guys. Sekali gue kelewatan, gue keluarnya muternya jauh banget. Makanya nih kalau nge-vlog sambil ini harus hati-hati. Aduh, harusnya tadi nggak gue bersihin nih. Oh iya, kalau winter gini gue harus beli car washer, cairan buat bersihin kaca ini yang khusus buat winter guys. Kayaknya gue masih ada deh setengah liter lah, setengah galon lah gitu. Ntar gue cek deh di closet di gudang. Kalau nggak gue beli satu. Karena kan ini kan pasti gue bersihin kaca ya kan. Karena kaca itu kan liquid car washer yang kalau untuk winter itu karena mengandung alkohol guys, untuk mencairkan es atau snow atau salju gitu. Nah ini aku sudah sampai guys, tinggal 2 menit lagi. Ini aku udah keluar dari highway, tinggal belok mau menuju ke Amazon. Nah jadi pendapat aku di Amazon tuh, aku seneng aja, hoursnya tuh gede banget guys. Bayang nggak sih, di hotel aja gue nggak pernah kerja selama 80 jam. Di sini gue kerja setiap paycheck tuh at least 80 jam plus the overtime. Jadi yang bikin duit di Amazon itu adalah overtime-nya guys. Iya kan? Overtime-nya itu gila-gilaan mereka tuh kadang kita tuh mereka overstaff dan kita cuma duduk doang guys selama 10 jam, duduk cantik aja gitu di kafetaria gitu. Nanti kalau misalnya ada assignment, oke, siapa yang mau picker gitu kan. Dan aku sekarang sudah megang dua fungsi atau 2 jabatan. Maksudnya aku sebagai team lead, aku juga sebagai order picker. Order picker itu ya jadi kita ngambilin orderan yang orang-orang order, terus kita menggunakan gun gitu, kayak di supermarket itu kan gun. Nah jadi kita lihat dari situ ambil, dan kita pick upnya tuh pakai apa sih namanya tuh, OPT, order in the, OPT, OP
OP, alatnya pakai OP gitu. Jadi naik turun kayak traktor kayak forklift gitu guys. Kita di training. Dan pertama-tama tuh gue juga deg-degan guys. Ini gue bisa nggak ya? Bisa ya, ternyata bisa guys. Sesuatu itu bisa kalau kita mau dan dipelajarin. Dan mereka juga terima cewek, Bo. Banyak ibu-ibu di situ kerja, Bo. Gak laki. Mereka tidak membedakan gitu kan ya. Dan teman-teman kerja aku juga cihuy-cihuy, asik-asik, cucok-cucok juga kan. Banyak pemandangan, cin. Brondong-brondong manja. Banyak di situ. Hei mas, pelan-pelan mas, ini belok tikungan. Lu mau ngebut sok satu. Ini mobil sebelah hitam ini kayak orang yang habis di ewe deh. Tuh lihat tuh. Ini mobil sebelah kanan berhenti tuh. Itu tuh mogok tuh. Dari semalam mungkin mogok nih, mungkin ada masalah. Atau tabrakan ya, nggak ngerti deh. Kalau aku kan mendingan lebih baik pelan-pelan tapi selamat gitu daripada cepet-cepet, karena kita nggak tahu jalanan ini licin ya kan. Orang itu kelemahannya tuh gitu, mereka tuh nganggap bahwa mobil gua nih 4-wheel drive, ban gua nih baru. Ini juga nih, ngerem dong mas, kalau lu mau merger juga lihat-lihat dulu gitu loh. Kadang yang kalau orang yang gitu, orang-orang yang baru masuk sini merger terus langsung ngambil ke kiri guys, motong jalur kita. Itu gua serasanya pengen gua lemparin ini deh, snow gitu ke muka mereka gitu. Karena mereka tuh istilahnya nganggap kayak peraturan di Kanada tuh sama kayak negaranya gitu. Kalau sini kan orang-orang sini tertib guys. Lu mau ganti jalur, mau belok kanan, lu mau merger ya kan, masuk ke jalur itu tuh ada pakem-pakemnya gitu loh. Lu ngerem dulu, turun cepat. Ini tadi mobil tetap aja speednya cepet gitu loh. Nih kadang kayak gini kan, lampu merah kita kan bisa belok kanan, tapi peraturannya kita harus full stop. Banyak orang karena mesin kosong dia langsung main belok kanan aja gitu. Kayak gini walaupun akhirnya kan hijau nih, gue sih tetap berhenti dulu, ngerem dulu, turun speed limit, karena kita nggak tahu pas kita belok ternyata ini permukaan jalan licin, lu belok bisa kegelincir. Makanya nih kita harus pelan-pelan ya kan. Ini salju gitu loh, bukannya lagi summer. Kalau summer sih lo tahu sendiri, gue nyetir juga kayak orang kesetanan. Ini winter. Ya ternyata perjalanan aku tempuh dalam waktu setengah jam guys. Ya mungkin karena saljunya juga nggak terlalu separah yang aku pikirkan ya toh. Mudah-mudahan hari ini, hari besok jangan ada salju. Aku lihat sih nggak ada salju ya, ada matahari juga, cuman agak Claudia Cindy Harahap gitu, agak cloudy tuh ya, mengkilat. Kalau kalian mengkilat itu tuh sebenarnya tuh jalannya sekarang udah disiram sama gravel kerikil supaya tuh, dengar nggak tuh suara grrrr. Itu tuh gravel supaya roda kita tuh nanti kalau misalnya ada snow ngerem tuh ngegigit gitu guys. Mereka nih di sini kalau orang negara-negara snow tuh kita udah disiram sama gravel. Ya ini aku sudah sampai guys. Sekiranya sekian dulu vlognya. Semoga cukup memberikan inspirasi pada kalian ya. Nah itu logonya Amazon di depan mata ya. Aduh kasihan banget ini satpam kerja di luar. Dingin lah om. Oh iya, di Amazon aku nggak bisa ngerekam di dalam ya guys. Itu peraturan di sini. Soalnya itu semua confidence. Oh itu ada bawang gitu. Nah aku tuh suka parkirnya begini guys. Jadi pas parkir gitu langsung keluar deh. Nah cantik, rezeki anak soleh ya. Oke guys, aku sudah sampai. Nanti kita lanjutkan vlog-vlog aku berikutnya. Ditunggu saja ya. Bye-bye.